Imam Syafi'i mimpi Nabi Muhammad, Imam Ahmad bin Hanbal murid beliau lagi di penjara, masukin sel Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i mimpi Nabi Muhammad, suruh kirim salam ke Imam Ahmad bin Hanbal. Datang utusan ke Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, kirim salam Imam Syafi'i tadi malam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kirim salam. Nangis beliau dalam penjara. Beliau buka pakaiannya, pakaian udah berhari-hari dibuka, pakai dikasih hadiah, kasih ke Imam Syafi'i gurunya. Lagi di majelis taklim, lagi di majelis taklim, datang utusan, ini bajunya Imam Ahmad sudah saya sampaikan, suruh ambil baskom. Suruh ambil apa? Baskom, tempat, dimasukin bajunya, suruh siram dari atas. Beliau pegang, jelas, diperas, ditaruh, habis itu diminum airnya sama Imam Syafi'i. Jelas, tabarrukan, mengambil berkah kepada orang soleh. Jelas Imam Syafi'i kerjakan, padahal murid beliau. Diperas, kirim salam buat Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas Imam Ahmad bin Hanbal orang soleh, lagi ngajar, beliau lagi ngajar, datang utusan raja ke beliau, wahai Imam, Imam Ahmad, anak raja kesurupan. Kata beliau, kata utusan, nanti saya lagi ngajar, diminta ke raja sekarang, udah dijemput, kendaraan sudah siap, saya lagi ngajar, nggak senang diganggu kalau lagi ngajar. Jelas, panggil anak ajudannya, panggil yang khidmat sama beliau, ambilkan dia terompa di kamar mandi itu. Suruh ambil terompa di kamar apa? Mandi. Terompa biasa orang dulu pakai terompa kalau masuk apa? Kamar mandi. Yang biasa dipakai sama Imam Ahmad bin Hanbal. Dikasih sebelah saja, kasih dia, bawa ke sana sudah. Jelas, Imam Ahmad langsung ngelanjutin pengajiannya. Ditaruh ini terompa, jelas di depannya. Anaknya raja kesurupan, ini terompanya Imam Ahmad bin Hanbal. Keluar langsung syaitan tuh, keluar langsung apa? Jinnya, nggak pakai diruqyah, ngelihat terompanya Imam Ahmad bin Hanbal. Teriak, belum dibacain sudah dia ngelihat terompa saja. Nggak lama meninggal Imam Ahmad bin Hanbal. Kesurupan lagi si anak ini. Ingat raja masih terompanya. Hah? Oh, mana terompa, mana terompa? Diambil terompanya, ditaruh di depannya. Jinnya tertawa. Jinnya apa? Tertawa. Hei, kata dia jinnya, saya tidak takut sama terompanya, kata dia. Kemarin tuh saya takut sama pemilik terompanya, tapi terompa orang pemiliknya udah nggak ada sekarang. Jelas? Hubungannya kuat sama Allah, sampai terompanya pun ditakuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada maghrib hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala masih tentang seputar tentang bab taubah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis lanjutan kisah diterimanya taubat 3 orang sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Keadaan seperti ini sudah berlangsung selama 40 hari dan wahyu yang berkaitan dengan masalah ini belum juga turun. Tak berapa lama utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu untuk menjauhi istrimu. Iya.
Ketika sahabat Nabi Muhammad SAW dididik oleh Rasulullah SAW karena tidak ikut perang Tabuk 3 orang. Siapa itu? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Umayyah, Hilal bin Umayyah. 3 sahabat Nabi Muhammad SAW menunggu turunnya wahyu. Tidak kunjung-kunjung turun. Sebulan lebih 10 hari. Tiba-tiba Rasul mengutus satu utusan, yang dimana utusan tersebut menyampaikan pesan Nabi. Pesan Nabi mengatakan, jangan kau dekati istrimu. Yang tadi hanya istrinya teman yang ngobrol, berbicara. Sekarang berbicara pun dengan istri pun tidak boleh mendekati apa? Istri. Terus aku berkata kepada utusan tersebut, apakah aku harus menceraikannya atau apa yang harus kuperbuat terhadapnya? Ya, bertanya, ini utusan Nabi, perintah harus ditaati. Dia bertanya, apakah aku harus menceraikan istriku atau bagaimana? Terus kemudian ia menjawab, tidak, tapi jauhilah dia. Tidak, jauhi saja, jangan dekati istri. Perintah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika urusan semakin sempit dan semakin keras ujian itu, maka jalan keluar itu ada di depan. Jelas? Urusan itu semakin sempit, tambah keras, tambah banyak ujian, maka jalan keluar itu semakin dekat di depan kita. Sahabat Nabi tadi udah nggak diajak bicara, sampai satu Madinah nggak ajak bicara. Sekarang istrinya nggak boleh didekati, semakin sempit, dipersempit sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus seseorang kepada 2 temanku itu dengan perintah yang sama pula. Aku berkata kepada istriku, pergilah kepada keluargamu, tetaplah bersama mereka hingga Allah memberikan keputusan tentang masalah ini. Istri Hilal bin Umayyah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya, 3 sahabat Nabi ini salah satu udah sepuh, udah nggak kuat jalannya. Namanya siapa? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Yang 2 ini pesan sama istrinya, pulang dah ke rumah dulu sementara sambil tunggu wahyu turun. Maka pulang istrinya. Ternyata ketika orang soleh, orang yang taat kepada Allah, ketika keluarga mau ikut berjuang bersama dia, maka dia pun akan mendapatkan hikmah dan ujian yang sama diberikan sama Allah, yang ngerasakan dia. Istrinya pun akan merasakan hal yang sama. Berat berpisah sama suami, bukan hal yang gampang. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menikah, sehidup sesorga, jangan sehidup semati. Jangan dikit-dikit pulang, jangan dikit-dikit pulang, jangan dikit-dikit pulang. Ingat pesan saya, orang yang sering marah adalah orang yang hidupnya tidak pernah bahagia. Jelas? Yang sedikit-dikit marah, tapi jangan buat orang sering marah. Jelas? Jangan sering buat orang apa? Marah. Terus istri Hilal bin Umayyah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilal bin Umayyah ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, suami saya ya Rasul udah sepuh. Apa katanya? Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia, udah sepuh sekali. Terus? Dan tidak mempunyai pelayan. Tidak ada yang bantu dia, orang fakir lagi. Yang mandikan, yang siapkan pakaian. Nah, ini dia. Pentingnya seorang istri bagaimana tambah sayang sama suaminya begitu dia sepuh, kurang kenikmatan, maka di sanalah dia membantunya. Terus, apakah engkau tidak suka bila aku membantunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh, tapi jangan sampai dia mendekatimu. Jangan sampai dekat. Maksudnya apa? Kumpul. Jangan sampai kumpul. Boleh, tapi jangan sampai kumpul. Apa kata istrinya? Istri Hilal berkata, demi Allah, ia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Sudah dia nggak lagi mikirkan. Maksudnya dia nggak pernah kumpul lagi sudah. Udah fokus kepada Allah, nggak pernah kumpul lagi sudah. Orang kalau sudah semakin tua, sudah kurang rasa pingin kesananya. Lebih banyak yang kelihatan itu apa? Makbarah, kuburan. Pingin ibadah. Dan semakin tuanya seseorang, orang itu semakin
menasihati cucunya agar berhati-hati. Pasti yang di bawah ini menyangka apa? Dengan hitungan pikirannya dia mengatakan, nih orang tua saya, kakek saya, nenek saya cerewet. Bukan, dia sudah melewati itu. Dia bukan cerewet tuh, tapi sudah melewati fase-fase itu. Makanya dia selalu berpesan, jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Tapi bagi kita yang kita hitung dengan pikiran kita, itu tidak sama. Jelas? Terkadang tergantung kadar akal kita. Tergantung apa? Kadar akal kita. Terus? Sejak peristiwa itu sampai saat ini ia tidak berhenti menangis. Menangis saja, menyesali. Jadi ketika orang ada diberikan ujian sama Allah, yang pertama kali adalah menghadap kepada Allah, mengintrospeksi diri. Ketika dapat salah, orang begini, orang begitu, dapat ujian, yang pertama kali kita kerjakan apa? Introspeksi diri. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hai orang-orang beriman, hendaklah bersegera untuk mendapatkan pengampunan kepada Allah. Introspeksi diri kita, di mana kesalahan kita, untuk mengetahui di mana dapat pengampunan dari Allah, supaya kita taubat. Di mana tempat kok bisa mandek ini, ada polisi tidur, ada sesuatu yang besar yang kita dapati. Introspeksi diri, lalu mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terus, beberapa keluargaku berkata kepadaku, sebaiknya kamu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk istrimu. Sahabat Ka'ab bin Malik, ayo minta izin sudah. Kayak seperti Hilal. Terus, karena beliau telah memberikan izin kepada istri Hilal untuk membantunya. Terus, aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk istriku. Aku tidak mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketakutan Ka'ab bin Malik, aku tidak tahu apa yang dikatakan nanti jawabannya Nabi. Kalau Hilal bin Umayyah ada tua, tapi Ka'ab bin Malik masih sehat. Kalau ngadu, mau ngasih alasan, apa yang diucapin Nabi nanti? Ketakutan. Jelas, ketakutan mendengar perintah ucapan Nabi. Terus, aku tidak mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW jika aku meminta izin kepada beliau untuk istriku, padahal aku masih muda. Iya, si muda. Ada karena uzur diberikan izin, karena muda tidak dikasih izin. Jelas. Sahabat Nabi itu taat. Jelas taat apa kata Nabi Muhammad SAW. Maka ini dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum pun kita dianjurkan taat terhadap perintah. Kita punya apa? Guru apapun kita diperintahkan. Terus, keadaan seperti ini berlangsung selama 10 hari sehingga genap 50 hari. 50 hari. Terus, sejak sanksi tersebut diberlakukan. Berapa jadinya genap berapa hari? 50 hari. 50 hari. Enggak ada yang ngajak bicara, termasuk istrinya enggak ajak bicara. Satu kota Madinah ngajak bicara, termasuk Nabi ngajak bicara dia. Rasul kalau salam sama beliau buang muka. Ya Allah, ujian berat. Pada hari ke-50, sabar sahabat, sabar sekali. Sabar karena Rasul sedang mendidik mereka. Tarbiyah, lagi dididik. Sabar tuh kunci keberhasilan. Orang yang gak gampang sabar, jelas, yang gak bisa sabar gak berhasil. Dalam pekerjaan pun, berdagang, kita jualan, gak sabar gak berhasil. Kita mau kerja apapun bosenan gak berhasil. Sabar, jangan cepet pindah. Yang sabar, gak mungkin gak ada manisnya, gak mungkin pahit semua buah itu. Kita lagi dapat pahitnya pertama, nanti manisnya di sana. Ada orang pas kerja manisnya, nanti pahitnya belakangan. Pasti ketika kita kerja itu ada pahit dan ada manis, dan manisnya memang lebih banyak daripada pahitnya. Terus, pada hari ke-50 ketika aku melakukan sholat subuh di salah satu ruang rumahku, aku sangat sedih dan bumi yang luas pun terasa sempit. Tuh, bumi yang luas terasa sempit. Kalau kita nggak diajak bicara itu sempit. Apalagi yang gak ajak bicara kita, kekasih kita, orang tua kita, orang terdekat kita, suami kita. Sempit jadinya hidup. Mau banyak teman bagaimanapun, tapi kalau orang yang dekat sama kita gak ajak bicara, percuma. Terus, kondisi hatiku itu telah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Turun Al-Quran. Terus, saat itu aku mendengar suara orang yang berteriak di atas gunung Sal'in.
Orang itu mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Orang yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan pesan Nabi ini. Bergembiralah. Terus ini setelah mendengar Idul Fitri bagi dia nih. Dapat turun tobatnya dari langit langsung. Disucikan namanya langsung. Apakah mereka bersal? Tidak, ini mereka saking jujurnya mempertahankan kejujuran mereka ini. Orang jujur menderita awalnya, tapi seneng setelahnya. Orang bohong gak mungkin selamat. Jangan gampang bohong. Jelas? Jangan gampang bohong. Setelah mendengar suara itu, aku bersujud. Aku mengetahui bahwa berita gembira akan datang. Selesai sholat subuh, Rasulullah. Orang beriman tuh tahu kalau dia melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi, caranya, perilakunya, pasti ada jalan keluar di depannya. Dia yakin tuh. Jelas pasti. Jadi dia merasa tenang terus, tapi dia berusaha. Dan ingat Bapak Ibu, selalu berdoa. Doa itu musuhnya satu, yaitu mengerjakan sesuatu yang bermusuhan dengan doa kita. Mengerjakan amal yang bertentangan dengan doa kita. Kita berdoa jadi soleh, tapi faktanya kita tambah tidak soleh. Maksudnya beramal dengan amalan yang bertentangan dengan doa kita, itu musuh daripada doa. Terus selesai sholat subuh, Rasulullah SAW memberitahu kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat kami. Tuh, menerima taubatnya. Rasul langsung nyampaikan, senang, gembira. Tapi ini pengalaman yang dia lewati, kerikil yang begitu pahit, seumur hidup tidak dia lupakan. Tidak berani dia lupakan. Jadi pelajaran yang begitu besar. Maka apapun ujian di dalam hidup kita, jadikan dia pelajaran. Dan jangan jadikan sebuah, yaitu menjadi musuh atau jadi dendam. Jadikan pelajaran. Ada orang menjadikan pelajaran hidupnya bukan jadi pelajaran, tapi jadi dendam. Gara-gara dia dekat, seharusnya dia ngambil pelajaran. Oh, tidak mengulangi dekat dengan dia, tapi dia jadikan dendam. Lalu dia balas dengan mau setimpal dengan sesuatu. Hidup ini ngambil pelajaran, bukan yaitu menjadi dendam. Dekat atau kenal sama semua orang boleh, tapi dekat pilih-pilih orang. Jelas? Dekat pilih-pilih orang. Terus apalagi untuk menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia, orang yang dikasih tahu suruh nyimpan rahasia, tidak boleh lisannya bercerita kemana-mana. Makanya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang bahayanya orang mengumbar sesuatu, membuka rahasia orang. Dosa besar. Kalau sudah dijadikan dia teman rahasia, dia harus pegang sesuatu tersebut. Tempat orang cerita tidak boleh dia umbar. Terus sehingga orang-orang berhamburan memberitahukannya kepada kami. Subuh kejadiannya. Nah, ternyata subuh ini paling banyak pintu tobat diterima nih. Subuh dekat-dekat fajar tuh. Subuh ini kejadiannya apa? Subuh dikatakan di sana. Ada seorang laki-laki. Kejadiannya subuh apa tidak itu? Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW memberitahu kaum muslimin. Subuh ini banyak berita yang bagus-bagus. Subuh ini banyak dibukakan pintu rizki. Subuh ini bagi orang kurang bagus tidur habis subuh. Jelas? Subuh ini tempat manfaat sesuatu. Jelas? Menurunkan keberkahan subuh ini. Penting subuh ini. Paling afdalnya sholat dari 5 ini subuh. Padahal jumlahnya cuma 2 rakaat paling rendahnya. Tapi sholat yang paling afdal adalah sholat apa? Subuh. Jelas? Setara dengan sholat malam full penuh pahalanya orang yang sholat subuh. Dan orang yang sholat subuh berjamaah, satu-satunya sholat yang dapat jaminan dari Allah. Siapa yang mengganggu orang yang sholat subuh, dia punya sertifikat. Pagi dia diganggu, siang dia diganggu, sore dia diganggu sama orang, jangan sampai, kata Allah, Allah akan menuntut jaminannya besok di akhirat. Tuh, kita punya jaminan bagi orang sholat subuh itu. Tapi banyak orang nggak mau dapat jaminan, lebih senang jaminan dari manusia. Jelas? Kalau kita dapat jaminan, kalau bahasa kita backingan,
Orang banyak bertanya, ini kok orang kesulitnya di penjara, siapa yang backing dia ini? Udah banyak laporan, siapa yang backing dia? Kata sebagian orang nih, ada laporan siapa orang, kok bisa dia masuk sekolah ini, siapa yang masukin dia, orang dalamnya. Jelas bukan ditanya orangnya, jelas siapa yang orang intinya di sini. Kalau lihat orangnya ragu sudah, jelas. Tapi orang dalamnya siapa ini? Nah, orang subuh dia punya orang dalam Allah. Jelas? Orang dalamnya siapa? Allah. Yang membela dia. Kalau Allah sudah membela dia, siapapun makhluk tidak bisa melawan sudah. Dia akan dibela. Itu salat apa? Subuh. Nah, mudah-mudahan di masjid ini buat gebrakan subuh. Amin ya rabbal amin. Amin. Kasih kolak pagi-pagi tuh. Hari Jumat buat di masjid-masjid kita ngeberakan apa? Subuh. Anak-anak mudanya bangun salat subuh. Orang nggak salat subuh itu dikencingin telinganya sama syaitan. Siapa yang mengucapkan? Nabi. Ada orang bapak ibu di zaman dulu sering kajian, sering sekali pengajian. Dia bangunin anaknya subuh. Tetap bangun anaknya subuh, pulang dari masjid subuh pergi dia bangunin, nak bangun, nak bangun, nak. Habis itu pergi kajian, tetap seperti itu. Suatu ketika ada kajian subuh, dengarlah orang tuanya, bala syaitan fi uduni, barang siapa orang yang gak bangun dalam panggilan Allah, maka syaitan kencing di telinganya. Pulang dia ke rumah langsung bangunin anaknya, dia tutup kamar, dia angkat sarungnya, jelas dia kencingin anaknya. Jelas dia kencingin apa? Dan ini kisah nyata. Kencing, marah anaknya. Abi kenapa Abi kencingin saya? Kenapa engkau marah? Tiap hari syaitan kencingin engkau, Abi cuma sekali saja. Engkau tidak apa? Nanti saja. Jelas Bapak Ibu, makna kencing syaitan ini bisa jadi ditutup mata hatinya, dan bisa jadi dia basah telinganya beneran. Jelas? Beneran dia basah. Nah, ditutup mata hatinya, sulit menerima nasihat yang baik-baik tuh nggak terima dia. Jadi kalau dia gelap, kaki kacamata gelap, semua dia nyangka mendung padahal siang bolong. Itu orang yang nggak bangun subuh, nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Yang buruk aja dia kerjain, dia nyangka baik aja bagi dia. Dan kalau disalahin, dikasih nasihat, dia nggak sadar dirinya salah, dia anggap dirinya benar. Itu orang nggak bangun subuh. Dia nyangka dirinya apa? Benar. Jelas dia salah. Dikasih nasihat jelas, enggak, dia bilang, tetap saya yang benar. Ini orang nggak bangun subuh nih. Jelas. Terus ada seorang laki-laki datang, yakni sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu dengan mengendarai kuda. Terus dan ada seorang laki-laki dari Bani Aslam, yakni Hamzah bin Umar al-Aslami radhiyallahu taala anhu, datang dengan berjalan kaki melewati gunung. Dan suara mereka lebih cepat dari kuda mereka. Ketika orang yang memberikan kabar gembira sampai ke rumahku, aku langsung melepas pakaianku dan kupakaikan kepadanya. Allah, hadiah. Jelas, hadiah. Memberikan pakaian kepada orang. Mirip sebagaimana Imam Syafi'i mimpi Nabi Muhammad. Imam Syafi'i mimpi Nabi Muhammad, Imam Ahmad bin Hanbal murid beliau lagi di penjara, masukin sel. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i mimpi Nabi Muhammad, suruh kirim salam ke Imam Ahmad bin Hanbal. Datang utusan ke Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, kirim salam Imam Syafi'i tadi malam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kirim salam. Nangis beliau dalam penjara. Beliau buka pakaiannya, pakaian udah berhari-hari, buka pakaian, dikasih hadiah, kasih ke Imam Syafi'i gurunya. Lagi di majelis taklim, lagi di majelis taklim, datang utusan, ini bajunya Imam Ahmad sudah saya sampaikan, suruh ambil baskom. Suruh ambil apa? Baskom, tempat, dimasukin bajunya, suruh siram dari atas. Beliau pegang, jelas, diperas, ditaruh, habis itu diminum airnya sama Imam Syafi'i. Jelas, tabarrukan, mengambil berkah kepada orang soleh. Jelas Imam Syafi'i kerjakan, padahal murid beliau. Diperas, kirim salam buat Imam Ahmad bin Hanbal.
Jelas. Imam Ahmad bin Hanbal orang saleh, lagi ngajar, beliau lagi ngajar, datang utusan raja ke beliau. Wahai Imam Ahmad, anak raja kesurupan. Kata beliau, kata utusan, nanti saya lagi ngajar. Diminta ke raja sekarang, udah dijemput, kendaraan sudah siap. Saya lagi ngajar, nggak senang diganggu kalau lagi ngajar. Jelas. Panggil anak ajudannya, panggil yang khidmat sama beliau, ambilkan dia terompa di kamar mandi itu. Suruh ambil terompa di kamar apa? Mandi. Terompa biasa orang dulu pakai terompa kalau masuk apa? Kamar mandi. Yang biasa dipakai sama Imam Ahmad bin Hanbal. Dikasih sebelah saja, kasih dia. Bawa ke sana sudah. Jelas. Imam Ahmad langsung ngelanjutin pengajiannya. Ditaruh ini terompa, jelas di depannya. Anaknya raja kesurupan, ini terompanya Imam Ahmad bin Hanbal. Keluar langsung syaitan tuh. Keluar langsung apa? Jinnya. Nggak pakai diruqyah. Ngelihat terompanya Imam Ahmad bin Hanbal. Teriak. Belum dibacain sudah dia ngelihat terompa saja. Nggak lama meninggal Imam Ahmad bin Hanbal. Kesurupan lagi si anak ini. Ingat raja masih terompanya. Hah? Oh, mana terompa? Mana terompa? Diambil terompanya, ditaruh di depannya. Jinnya tertawa. Jinnya apa? Tertawa. Hei, kata dia jinnya, saya tidak takut sama terompanya, kata dia. Kemarin tuh saya takut sama pemilik terompanya, tapi terompa orang pemiliknya udah nggak ada sekarang. Jelas? Hubungannya kuat sama Allah, sampai terompanya pun ditakuti. Umar bin Khattab kebakaran di Madinah tiap tahun. Datang orang ngadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Umar, datanglah anak kecil juga ikut di belakangnya. Tiap tahun datang kebakaran karena musim panas. Kalau panas kebakaran, kayak kebakaran hutan tuh kalau makan kena matahari terlalu panas. Jelas? Rumah kebakaran tiap tahun karena puncak panasnya. Imam Umar bin Khattab mengatakan apa? Nih, dikasih ridanya. Dikasih apa? Rida itu sorban. Jelas sahabat Nabi sering bawa sorban. Pakai sorban. Jelas sunnah pakai sorban dan pakai imamah. Kasih ini sorban. Kebakaran tahun depan. Anak kecil ini dikasih apa? Sorban. Jelas dikasih apa? Sorban. Dan ini kisah ditulis dalam kitab namanya Jauharil Lu'lu'iyah. Syarah Arba'in Nawawi rahimahullah ta'ala. Begitu kebakaran datang orang sibuk cari air. Lawannya daripada api. Tapi anak kecil ini sibuk bongkar lemarinya. Mana sorbannya Imam Ahmad? Mana sorbannya Umar bin Khattab? Diambil sorban, diginikan api itu. Langsung padam tuh api dan tidak pernah sampai saat ini terjadi lagi kebakaran. Sebab apa? Sebab sorbannya orang soleh. Coba sorban kita, geram sudah api itu. Pemiliknya aja mau dibakar. Udah geram sekali dia sama kita. Karena hubungan itu perlu sama Allah subhanahu. Jangan putuskan hubungan sama Allah. Orang yang putus hubungan jauh dari Allah, ujian yang kecil itu terasa berat. Kalau dekat dengan Allah, ujian yang berat itu terasa ringan. Jangan pernah jauh dari Allah. Semasa sulit dekat dengan Allah, semasa senang pun dekat sama Allah. Jangan pas sulit saja dekat sama Allah, pas senang lupa ke masjid. Jelas? Orang lupa ke masjid itu biasanya dengan sebab dua hal. Jelas? Biasanya ini tidak keluar dari dua hal. Kadang bisa 3, kadang bisa 4. Begitu juga orang pengajian, nuntut ilmu itu sebab dua hal. Kadang-kadang ninggalin pengajian. Pengajian itu seumur hidup sampai meninggal dunia. Ada orang tadi dia nggak punya kerjaan, begitu udah punya kerja berhenti ngaji. Berhenti dia ngaji. Udah dapat kerjaan. Tadi ngaji belum dapat kerjaan. Berhenti dia ngaji. Jelas, berhenti dia ke masjid. Yang kedua sebab jodoh. Jelas, tadi belum dia nikah, begitu nikah berhenti dia ngaji. Jelas. Jadi kajian pengajian itu duduk seumur hidup sampai meninggal dunia. Terus padahal saat itu aku tidak mempunyai pakaian yang lain. Nggak punya pakaian lain. Sahabat Nabi. Pertama pelajaran di sini apa? Sunnah menyampaikan kabar bahagia dan berlomba-lomba menyampaikan kabar bahagia tersebut. Misal kita dapat dari kantor bahwa ada orang kampung kita datanya dia naik haji, maka kita berduluan nelpon dia walaupun dia belum dikirimin surat.
Masya Allah, ada nama bapak ini dipanggil sudah ini tahun ini. Sunnah menyampaikan itu, menyampaikan kabar gembira, sunnah. Ada dapat kabar gembira untuk orang lain, sunnah nyampaikan. Cuma orang kadangkala nggak seneng sama kabar gembira yang orang dapat, sakit hati. Kok saya nggak dapat nih? Jelas. Kabar gembira ngucapkan itu sunnah. Masya Allah, alhamdulillah, engkau dapat ini, alhamdulillah. Jelas. Kabar gembira, jelas. Sunnah. Ada orang ulang tahun. Masya Allah, semoga panjang umur, doakan yang baik, jangan doakan yang buruk, cepat mati, jangan. Jelas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Jelas. Kalau dapat kabar baik itu sunnah nyampaikan dengan baik-baik, langsung berlomba-lomba nyampaikan, Masya Allah ini kabar baik, ini begini. Jelas. Terus lalu yang kedua, sunnah memberikan hadiah kepada orang yang menyampaikan kabar bahagia, itu sunnah. Ada seorang Abu Lahab, antara Abu Jahal, Abu Lahab saya lupa, kayaknya Abu Lahab, saya lupa. Dulu dapat kabar Abu Lahab, kalau nggak salah ini dalam kitab Nurul Yaqin tentang sirah nabawiyah. Begitu disampaikan kabar tentang tentang bahwa Nabi Muhammad SAW telah lahir. Telah apa? Lahir. Abu Lahab ya. Abu Lahab. Dia utusan nih, utusan. Budak perempuannya. Budak perempuan ini nyampaikan kabar ke Abu Lahab. Apa kabar Abu Lahabnya? Kabar dari budaknya tersebut bahwa ponakannya lahir. Saking bahagianya Abu Lahab pada saat itu, dibebaskan langsung apa? Budak itu. Sebab dia bebaskan budak itu, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya sama Allah setiap hari Senin, gara-gara ikut bahagia ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau orang muslim yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta, ikut andil, ikut acara, ikut mengundang, ikut memeriahkan. Jelas dengan harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, ketika anugerah dan rahmatku telah turun, falyafrahu, hendaklah dia bergembira, senang. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Rahmat terbesar adalah dilahirkan dan diutusnya Nabi Muhammad, hendaklah kita bergembira. Tuh, ini dalil tentang maulid ini. Jadi kalau bulan maulid tuh meriah-meriah, buat meriah-meriah. Jangan larang orang buat maulid, yang nggak buat jangan, silahkan, nggak apa-apa. Jelas. Tapi jangan larang orang buat apa? Maulid. Tapi dengan cara buat apa? Kajian, pakai hadrah, baca maulid Nabi, baca barzanji, baca apa? Duduk ulama jelaskan bagaimana sifat Nabi. Jangan, mohon maaf, menghinakan Nabi dengan buat dangdutan di pinggir pantai bulan maulid, minum-minuman, arak-arakan yang nggak bener, arak-arakannya. Tapi arak-arakan yang baik nggak apa-apa, ini arak-arakan sambil minum nggak boleh. Rasul tuh nggak seneng sama yang hal seperti itu. Jelas. Terus lalu aku meminjam pakaian dan berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih hadiah pakaiannya cuma satu, itu aja dia punya, itu sahabat Nabi tuh. Ya Allah, kita berlemari-lemari pakaian kita nih, gonta-ganti, seminggu bisa 4 kali ganti baju muslim kita, belum baju yang lain. Terus kita katakan, oh sayalah orang yang paling susah. Subhanallah. Jelas. Kalau dihitung sahabat-sahabatnya apa katanya? Dia pakainya cuma satu, itu pakaiannya satu-satunya. Tuh, pakaian cuma satu, tapi dia tidak lupa infak. Tuh, nggak takut dia sahabat Nabi ini, disuruh infak berani dia, nggak takut. Jelas, tidak ada ketakutan ketika mengirim pakaiannya ke akhirat. Ini JNE istilahnya, pengiriman akhirat langsung, nanti dia tukar di akhirat. Jadi kalau ada orang minta-minta di rumah kita, assalamualaikum, nah ini JNE datang nih, pengiriman akhirat datang, kasih. Nah, apa? Sayur, beras, supaya nanti jadi apa? Jelas. Terus kaum muslimin mengucapkan selamat kepadaku secara bergantian. Mereka berkata,
bergembiralah dengan penerimaan taubat dari Allah hingga aku masuk orang masjid. pulang haji pun dianjurkan selamat mabruk, Masya Allah, minta doa. Orang umrah Masya Allah pulang selamat, nuntut ilmu, pulang dia dari Yaman, Mesir, Arab Saudi, di mana saja udah pergi nuntut ilmu, pulang Masya Allah, Alhamdulillah, ucapkan selamat. Terus saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dikelilingi para sahabat. tuh Rasul lagi dikelilingi sahabat. Terus Melihat kedatanganku, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu berdiri dan berjalan cepat untuk menyambutku. tuh sunnah Ia- menyambut orang yang dimuliakan, sunnah berdiri jika ketemu. Datang orang tua, sunnah berdiri. Datang ulama, jangan duduk, berdiri, sunnah. Jangan salaman sama ulama kita duduk dia berdiri, tidak boleh. Berdiri sunnahnya kita. Beliau datang, kita berdiri, sunnah. Jelas? Kalau datang ulama kita dianjurkan sunnah apa? Berdiri. Terus Ia menyalami dan mengucapkan selamat kepadaku. Selain dia, tidak ada orang muhajirin yang berdiri untuk menyambutku. Terus Ka'ab bin Malik akan selalu mengingatnya karena kebaikannya ini. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan muka berseri-seri, bergembiralah dengan hari yang terbaik sejak ibumu melahirkanmu. apa katanya? Bergembiralah. Bergembiralah dengan hari yang terbaik sejak ibumu melahirkanmu. Iya, ini hari terbaik itu ini, kata dia. Sejak ibumu melahirkanmu dan engkau melewati hari-hari yang paling baik, ini hari, kata Nabi, mengalahkan semua hari yang lain. Ketika Allah langsung nyebut, mensucikan namanya dari langit, inilah hari yang terbaik, bergembiralah engkau. Makanya dia sujud syukur, ini hari yang terbaik. Jadi semua kita dari lahir sampai meninggal ada hari yang terbaik untuk kita diberikan, dan ada juga hari yang paling buruk untuk kita pada saat tersebut. Maka bergembiralah di hari terbaik itu. Terus aku bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kabar ini dari engkau atau dari Allah? tuh mau tahu dia, ini kabar dari engkau apa dari Allah ya Rasulullah? Terus Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan dariku, tapi dari Allah yang maha mulia dan maha agung. Allah, dikenal sama Allah. Ulang lagi, dia tanya apa? Aku bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kabar ini dari engkau atau dari Allah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan dariku, tapi dari Allah yang maha mulia dan maha agung. Hebat sahabat, sabar. Sebuah dari apa? Kesabaran. Terus Apabila bergembira, sabar itu penting Bapak. Sabar dalam ujian, tambah taat sahabat Nabi. Bukan dia tambah jauh dari Allah, tambah dia mendekat terus. Sholat dia rapikan, menangis terus. Sabar, dapat salam dari Allah langsung. Ya Allah. Terus apabila bergembira, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersinar bagaikan belahan bulan. Allah, Rasul pun ikut gembira dengan datangnya dia. Senang orang-orang saleh. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Semoga kita seperti mereka semua. Amin ya Rabbi. Dan semoga keturunan kita seperti mereka semua. Amin. Ala hadina wa qulantina salihan barakatuh. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Azan dulu, silakan. Sultan azan. Terus Ketika aku duduk di depan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara taubatku sebagai ungkapan rasa syukurku, aku sodakohkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Allah. Ulang lagi apa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara taubatku sebagai ungkapan rasa syukurku, aku sodakohkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Disodakohkan semua hartanya untuk Allah. Jelas? Sebagai rasa syukurku, aku sodakohkan semua hartaku untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dia sodakohin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan sebagian hartamu tetap menjadi milikmu, itu akan lebih baik bagimu. Terus aku tapi berkata, niatnya untuk bersedekah semuanya, saking gembiranya. Terus aku berkata, aku masih mempunyai bagianku di Khaybar. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya
Allah yang maha tinggi menyelamatkanku karena berkata jujur. Di antara bentuk taubatku adalah aku berjanji untuk selalu berkata jujur selama hidupku. Allah, nazarnya ini selama hidupnya berkata-kata apa? Jujur, diselamatkan sama Allah. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat berkata jujur oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada kejujuran yang Allah berikan kepadaku. Tuh, Sejak dia meminta supaya dipermudahkan lisannya agar berkata-kata jujur. Terus sejak aku berjanji untuk selalu berkata jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah berbohong sejak aku mengatakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memeliharaku pada masa-masa berikutnya. amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 117 sampai 119 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi di masa sulit setelah hati segolongan mereka hampir berpaling. Mereka itu hampir berpaling hati mereka, tapi tetap dia dekat dengan Allah. Terus kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka. Juga kepada 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya kepada mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit, serta mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan mendekat kepadanya. Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang berlaku jujur. Quran surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Demi Allah, tidak ada nikmat Allah yang lebih besar bagiku setelah Allah memberikan petunjuk Islam kepadaku, selain kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku tidak binasa sebagaimana yang dialami oleh mereka yang membohongi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang membohongi Nabi binasa semuanya. Jelas semuanya binasa. Yang jujur selamat. Jadi jujur membawa keselamatan di kemudian hari, dan berbohong membawa kebinasaan selama-lamanya. Jangan berbohong, jujur lebih bagus. Cukup ya, insyaallah besok kita sambung. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu-ibu, bagi yang mau bertanya, ada pertanyaan? Cukup ya, insyaallah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya. Ya Rabbana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الطش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.